Halo semuanya, kembali lagi dengan Tio di sini. Pada video kali ini, kita mau jalan-jalan ke salah satu cafe yang lokasinya lumayan tersembunyi di kota Jakarta kita yang tercinta ini. Dan kebetulan cafe itu lumayan estetik karena setelah kita lihat dari Google Maps, vibes-nya itu Jepangan banget. Dan memang ketika kita lihat jalurnya pun juga ya agak masuk-masuk ke gang ya. Jadi mungkin nggak semua orang tahu. Nah, di sini kita berangkatnya mungkin agak kesiangan ya untuk disebut sebagai Salmori. Jadi bisa disebut ini adalah riding santai siang-siang menuju sore kali ya. Karena emang juga kebetulan kita bertiga bisa keluarnya itu di atas jam 1 siang. Nah, kebetulan hari ini yang pergi ada 3 orang. Ada gue, ada Dustin, dan ada Heru. Nah, karena Heru lokasi rumahnya jauh dibandingin gue dan Dustin, di sini kita ketemuan dulu akhirnya. Kita memutuskan untuk ketemuan terlebih dahulu di bengkel Garas 62. Nah, ini gue akan menuju ke Garas 62 terlebih dahulu karena kebetulan mereka berdua udah sampai di sana. Nah, jadi videonya di sini dipotong dulu ya. Nanti lanjut lagi ketika udah sampai di bengkel Garas 62. Dan karena jarak rumah gua dari bengkel Garas 62 yang dekat, oleh karena itu hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit, gua pun sudah sampai akhirnya di bengkel Garas 62. Dan itu teman gua sudah datang, ada Dustin dan Heru. Nah, di sini kebetulan motor jadulnya ada 2 ya. Ada gue C70 dan Heru yang memakai Vespa. Meskipun Vespanya bukan Vespa jadul tapi Vespa Matic. Cuma kan tetap aja modelnya model-model klasik ya. Sementara di sini Dustin menggunakan motor modern yaitu Yamaha NMAX.
Nah, di sini kita pairing terlebih dahulu ketiga intercom kita. Karena riding bareng-bareng itu kalau nggak pakai intercom rasanya ada yang kurang, nggak bisa ngobrol gitu kan. Jadi kan kita kalau pakai intercom bisa hahaha di jalan rame-rame. Jadi ya di sini kita setting dulu. Dan ketika semuanya sudah siap, intercom sudah terhubung, dan akhirnya kita memutuskan untuk cus, mari kita langsung lanjut ke tempat tujuan. Nah, di sini kita pakai Google Maps ya untuk selama perjalanan, karena kebetulan dari kita bertiga itu sama sekali belum ada yang pernah ke cafe itu. Jadi ya udah mau nggak mau pakai Google Maps. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit insiden kecil ya, karena kebetulan temen gua di depan, Om Heru yang pakai Google Maps, dia salah ngasih rute. Bukan salah ngasih rute sih, salah pilih rute tepatnya. Jadi kita kan harusnya pilihnya rute motor ya. Nah, di sini malah diarahinnya ke rute mobil dan juga diarahinnya ke lewat tol. Nah, kita kan nggak mungkin masuk tol ya, kita kan motor, kecuali kita nanti mau viral. Hehe. Akhirnya kita di sini sedikit improvisasi jalurnya, meskipun nggak jauh-jauh banget improvisasinya karena ini masih searah sebenarnya. Jadi di sini kita dari daerah Puri Indah kita lewat daerah Universitas Mercu Buana. Jadi nanti kita keluar dari Universitas Mercu Buana, kita keluar ke daerah Mega Kebon Jeruk. Nanti kita lurus akan tembus ke Jalan Panjang. Untungnya, meskipun kita berangkatnya itu bisa terbilang siang ya, karena udah jam 2 lewat. Untungnya cuacanya itu nggak panas-panas banget, bahkan cenderung nggak panas ya, kayak cuma ya udah terang aja. Jadi seenggaknya kita nggak berasa kepanasan banget lah di jalan. Karena riding sambil kepanasan matahari itu lumayan melelahkan teman-teman. Meskipun jaraknya itu cuma deket ya, tetap aja yang namanya panas. Kemudian kita juga pakai jaket, itu bakal bikin kita cepet capek di jalan. Nah, ini kita udah sampai di Jalan Panjang. Nah, sebenarnya perjalanan ini nggak terlalu panjang ya, karena kalau tadi dilihat dari daerah Puri Indah sampai ke kafenya itu mungkin 30 menitan lah ya. Jadi bukan perjalanan yang lama, karena jaraknya pun nggak terlalu jauh. Ya mungkin kalau kalian pakai motor yang lebih modern, lebih kencang, mungkin kalian bisa mencapai kafe tersebut dengan waktu yang lebih cepat. Cuma karena kebetulan kali ini kita memakai motor-motor yang bisa dibilang lajunya itu nggak bisa sekencang motor biasa, terutama motor gua. Oleh karena itu waktunya perkiraannya kira-kira segitulah. Nah, sebenarnya kalau udah di Jalan Panjang itu udah nggak susah sebenarnya jalan menuju ke kafe tersebut. Karena kalau misalkan kita udah lewatin Gandaria City, itu nanti kita tinggal belok ke kiri aja ke arah Radio Dalam. Nah, ini kita baru aja ngelewatin depannya Mall Gandaria City, dan sekarang kita belok kiri. Nah, di sini kebetulan jalanannya nggak terlalu ramai ya. Kita nggak kena kemacetan, dan juga kita bisa dibilang hampir sama sekali nggak ketemu anak motor ya sepanjang jalan. Mungkin karena jam kita ridingnya itu mungkin kesiangan menuju kesorean kali ya, karena bisa dibilang kita tadi lewatin Gandaria City itu mungkin udah sekitar jam 2:30 mungkin ya, dan jam segitu kan udah nggak ada mungkin anak-anak Sunmori, karena kan biasa Sunmori itu pagi sesuai judulnya Sunday Morning Ride, kemudian biasanya pulangnya siang jam 12. Nah, ini kan udah bablas banget ya, udah jam 2:30. Jadi mungkin karena itulah hampir nggak pernah kita pas-pasan sama anak motor sepanjang jalan tadi. Nah, dari jalanan ini sebenarnya udah nggak jauh lagi menuju kafenya, mungkin sekitar 10 menit lah maksimal dari tempat yang sedang di show di kamera saat ini. Karena kalau kita lihat dari Google Maps, alamat kafenya sendiri itu masih di daerah Gandaria, tepatnya daerah Gandaria Utara. Jadi ya memang udah nggak jauh lagi sih. Ya mungkin untuk sekarang kita nikmati dulu kali ya pemandangan jalan naik motor C70 sambil ditemani oleh Vespa Primavera keluaran terbaru dengan warna hijau. Hijaunya telur asin lagi ya, warna hijau yang cakep banget di depan. So, just enjoy the video.
Nah, ini kita baru aja ngelewatin lampu merah, di mana lampu merah itu ada Beer Garden Radio Dalam. Nah, kalau kalian sudah sampai di Beer Garden Radio Dalam, itu udah benar-benar tinggal 1 kilometer lagi sampai ke kafenya. Jadi dari lurusan jalan ini udah tinggal belok ke kanan masuk ke dalam gangnya. Dan for your information, untuk memudahkan kalian mencari patokan kemana belok kanannya, patokannya itu adalah di depan gangnya itu ada supermarket namanya Lawson. Nah, kalau kalian udah lihat Lawson, nah kalian bisa langsung belok ke kanan masuk ke dalam gangnya. Di situ adalah gang di mana kafe yang akan kita datangi itu berada. Dan ya, akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita, yaitu Coffee to Go. Itu kafe di sebelah kanan yang ada pagar kuningnya. Itu adalah tempat tujuan kita. Agak tersembunyi banget kan tempatnya, makanya gue bilang agak hidden gem. Nah, inilah tampilan dari depan tempat tujuan kita, yaitu Coffee to Go. Tempatnya yang agak terpencil di dalam gang-gang, dan juga desain dari kafenya sendiri yang nyempil membuat tempat ini terlihat sangat estetik banget di mata gue. Dan memang pemilihan tempatnya di gang kecil dan jalanan yang menanjak itu sangat memberikan vibes Jepangan banget untuk kita-kita yang datang, baik untuk gue dan bagi Om Heru. Ya, tampilannya seperti ini. Kita coba masuk ke dalam kafenya yuk. Oh iya, saran untuk kalian yang kesini, disarankan untuk memakai motor yang agak ringan ya, karena parkirannya yang miring. Agak serem kalau kalian pakai motor yang bobotnya agak berat, takutnya mundur aja gitu kan. Asli, dalaman kafenya tuh minimalis banget desainnya, dan somehow comforting, jadi membuat kita nyaman untuk nongkrong di dalamnya. Ini juga banyak pajangan-pajangan yang menurut gue sangat mengalihkan mata ya, terutama kayak diecast Vespa yang ada di video. Cakep banget memang suasana di dalam kafe ini. Ya, dan ini adalah menu dari To Go Daily Coffee. Di sini ada minuman dan makanan. Untuk minuman ada kopi, non kopi, dan juga ada yang versi 1 liter ya. Nah, di sini juga untuk makanan adanya croissant sih. Cuma ya ini memang cocok lah untuk makanan-makanan bagi kita yang mau nongkrong di kafe-kafe kayak gini. Nah, di sini pesanan gue, kopi atau gula aren sudah datang. Rasanya pas, manisnya pas, dan juga nuansa kafenya juga pas untuk menikmati. Dan kira-kira selesai di sini untuk video kali ini, video jalan-jalan kita ke kopi estetik ala Jepangan di Jakarta.
Kalau kalian suka video seperti ini dan format yang seperti ini, jangan lupa untuk selalu pantengin channel gue dan tunggu video-video terbaru dari channel Tio. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian selama pandemi, karena meskipun pandemi dibilang sudah usai, tapi tetap selalu waspada ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.